Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas materi mengenai sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri. Saya Malsan Cahyani dengan nomor BP 1911021010, Abian Syahputra dengan BP 1911021028, Yodifala Oktovani dengan BP 1911022002, dan Fakri Oktaviones dengan BP 19112020. Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Apa itu pengupahan dan apa itu penggajian? Di dalam perusahaan manufaktur, pembayaran kepada karyawan biasanya dibagi menjadi 2 golongan, yaitu gaji dan upah. Gaji atau penggajian itu pada umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jabatan manajer. Sedangkan upah atau pengupahan itu pada umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana atau buruh. Pada umumnya gaji dibayarkan secara tetap per bulannya, sedangkan upah dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan tersebut. Lanjut ke informasi yang dibutuhkan atau yang diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penggajian dan pengupahan. Informasinya itu terdiri dari 4, yaitu yang pertama, jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Yang kedua, jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Yang ketiga, jumlah gaji dan upah yang diterima setiap karyawan selama periode akuntansi tertentu. Yang keempat, rincian unsur biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan dan setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Lanjut, dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Dokumen yang digunakan ini yang pertama, dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Dokumen-dokumen ini pada umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang terkait dengan karyawan, seperti misalnya surat keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, perubahan tarif upah, penurunan pangkat, pemberhentian sementara dari pekerjaan, pemindahan, dan lain sebagainya. Tembusan dokumen-dokumen ini dikirimkan ke fungsi pembuatan daftar gaji dan upah untuk kepentingan pembuatan daftar gaji dan upah. Kartu jam hadir. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Catatan jam hadir karyawan ini dapat berupa daftar hadir biasa dan dapat pula berbentuk kartu hadir yang diisi dengan mesin pencatat waktu. Lanjut, kartu jam kerja. Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang digunakan oleh tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan tertentu. Dokumen ini diisi oleh penyelia pabrik dan diserahkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk kemudian dibandingkan dengan kartu jam hadir sebelum digunakan untuk distribusi biaya upah langsung kepada setiap jenis produk atau pesanan. Lanjut, daftar gaji dan daftar upah. Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan dikurangi dengan potongan-potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dan lain sebagainya. Lanjut, rekap daftar gaji dan rekap daftar upah. Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen yang digunakan berdasarkan daftar gaji dan upah. Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, rekap daftar upah dibuat untuk membebankan upah langsung dalam hubungannya dengan produk kepada pesanan yang bersangkutan. Distribusi biaya tenaga kerja ini dilakukan oleh fungsi akuntansi biaya dengan dasar rekap daftar gaji dan upah. Lanjut, surat pernyataan gaji dan upah. Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah bersamaan dengan pembuatan daftar gaji dan upah, atau dalam kegiatan yang terpisah dari pembuatan gaji dan
upah. Dokumen ini dibuat sebagai catatan bagi setiap karyawan mengenai rincian gaji dan upah yang diterima setiap karyawan beserta berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan. Lanjut, amplop gaji dan upah. Uang gaji dan upah karyawan diserahkan kepada setiap karyawan dalam amplop gaji dan upah. Di halaman muka amplop gaji dan upah, setiap karyawan ini berisi informasi mengenai nama karyawan, nomor identifikasi karyawan, dan jumlah gaji bersih yang diterima karyawan dalam bulanan tertentu. Lanjut, bukti kas keluar. Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan berdasarkan informasi dalam daftar gaji dan upah yang diterima dari fungsi pembuatan daftar gaji dan upah, yang sama-sama bisa kita lihat contohnya pada slide ini. Nah, selanjutnya itu mengenai catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi ini ada beberapa macam, yaitu yang pertama jurnal umum. Dalam pencatatan gaji dan upah, jurnal umum digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen di dalam perusahaan. Yang kedua, kartu harga pokok produk. Catatan ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja yang langsung dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Selanjutnya yaitu kartu biaya. Catatan ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya tenaga kerja non-produksi setiap departemen dalam perusahaan. Sumber informasi untuk pencatatan dalam kartu biaya ini adalah bukti memorial. Yang keempat dan yang terakhir yaitu kartu penghasilan karyawan. Catatan ini digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai potongannya yang diterima oleh setiap karyawan. Informasi dalam kartu penghasilan ini dipakai sebagai dasar penghitungan PPh pasal 21 yang menjadi beban setiap karyawan. Selain itu digunakan sebagai tanda terima gaji dan upah karyawan dengan ditandatanganinya kartu tersebut oleh karyawan bersangkutan. Pembahasan selanjutnya itu mengenai tentang fungsi yang terkait. Fungsi-fungsi yang terkait ada beberapa macam, yaitu yang pertama fungsi kepegawaian. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan menempatkan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji dan upah karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan, dan pemberhentian karyawan. Fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi pencatatan waktu. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Yang ketiga, fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisikan penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji dan upah. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi akuntansi. Bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji dan upah karyawan. Misalnya, seperti utang gaji dan upah karyawan, utang pajak, utang dana pensiun. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi keuangan. Bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan upah dan menguangkan cek tersebut ke bank. Uang tunai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam amplop gaji dan upah setiap karyawan untuk selanjutnya dibagikan kepada karyawan yang berhak. Nah, pembahasan selanjutnya itu tentang jaringan prosedur yang membentuk sistem. Di dalam tersebut ada dua sistem, yaitu sistem penggajian dan sistem pengupahan. Di dalam sistem penggajian, prosedurnya yaitu prosedur pencatatan waktu hadir. Ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan. Pencatatan waktu hadir ini diselenggarakan untuk menentukan gaji dan upah karyawan. Prosedur yang kedua yaitu prosedur pembuatan daftar gaji dan upah. Data yang dipakai sebagai dasar pembuatan daftar gaji ini adalah surat-surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, pemberhentian karyawan, penurunan pangkat, daftar gaji sebelumnya, dan daftar hadir. Prosedur distribusi biaya gaji dan upah merupakan yang ketiga, dan prosedur ini biaya tenaga kerja didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat dari tenaga kerja. Selanjutnya itu prosedur pembayaran gaji dan upah. Prosedur ini melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. Jika jumlah karyawan banyak, pembagian amplop gaji dan upah biasanya dilakukan dengan juru bayar atau yang disebut dengan paymaster. Pembayaran gaji dan upah dapat dilakukan dengan membagikan cek gaji dan upah kepada karyawan. Sistem yang kedua itu sistem pengupahan. Dalam sistem pengupahan, prosedurnya hampir sama dengan pengajian. Hanya saja ditambahkan prosedur yaitu pencatatan waktu kerja. Prosedur pencatatan waktu kerja ini bertujuan untuk mencatat waktu kerja yang diperlukan karyawan
yang bekerja di fungsi produksi untuk keperluan distribusi upah karyawan kepada produk atau pesanan yang menikmati jasa karyawan tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke unsur pengendalian internal. Yang pertama ada organisasi, yang terdiri dari fungsi pembuatan daftar gaji dan upah harus terpisah dari fungsi pembayaran gaji dan upah. Kedua, fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasi. Kemudian untuk sistem otorisasi dan prosedur pencatatan terdiri dari pertama, setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur. Kedua, setiap perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif gaji dan upah, tambahan keluarga harus didasarkan pada surat keputusan direktur keuangan. Ketiga, selanjutnya, setiap potongan atas gaji dan upah karyawan selain dari pihak pajak penghasilan karyawan harus didasarkan surat potongan gaji dan upah yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. Keempat, kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatatan waktu. Kemudian lanjut, perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen karyawan yang bersangkutan. Selanjutnya, daftar gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi personalia. Selanjutnya, bukti kas keluar untuk pembayaran gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Kemudian, perubahan dalam catatan penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji dan upah karyawan. Terakhir, tarif upah yang dicantumkan dalam kartu jam kerja diverifikasi ketelitiannya oleh fungsi akuntansi biaya. Kemudian praktik yang sehat terdiri dari kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kartu jam yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung. Kedua, memasukkan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatatan waktu harus diawasi oleh fungsi pencatat. Ketiga, pembuatan daftar gaji dan upah harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungannya oleh fungsi akuntansi keuangan sebelum dilakukan pembayaran. Keempat, perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan. Kelima, catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Distribusi beban gaji dan upah. Distribusi beban gaji dan upah umumnya dilakukan dengan metode berikut. Yang pertama, metode akun berkolom. Laporan ini dapat dihasilkan dengan menyediakan akun beban berkolom untuk setiap departemen dalam buku pembantu beban. Yang kedua, metode summary strip atau tiket tunggal. Distribusi beban upah langsung dapat dilakukan dengan membuat kartu jam kerja untuk setiap order produksi. Yang ketiga, metode distribusi dengan komputer. Metode distribusi pendebitan yang timbul dari transaksi penggajian dan pengupahan dengan menggunakan komputer dilakukan dengan memberi kode transaksi yang terjadi sesuai dengan klasifikasi yang diinginkan. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami minta maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.